Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari Bias Kompak. Kami akan memaparkan suhu dan kalor. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Morena Rizky Julian. Saya Nusantara Peja, saya Desya Kalianti. Saya Hasna Nalaskara. Selanjutnya kita lanjut ke video. Oke, di sini saya akan memaparkan tentang pengertian suhu, macam-macam suhu, dan satuan suhu. Untuk pengertian suhu, suhu adalah ukuran dari tingkat panas atau dingin suatu benda. Untuk lebih teknis, suhu mengukur seberapa panas atau seberapa dingin molekul dan atom dalam suatu zat bergerak. Nah, untuk macam-macam suhu di sini ada 8, yaitu yang pertama ada suhu termometer, yang kedua suhu termokouple, yang ketiga suhu inframerah, yang keempat suhu udara atau suhu atmosfer, yang kelima suhu termal atau suhu panas, yang keenam suhu kinetik, yang ketujuh suhu absolut, dan yang terakhir suhu ruang hampa atau suhu radiasi. Lalu untuk satuan suhu yaitu pertama ada derajat Celcius, yang kedua Kelvin, yang ketiga Fahrenheit, dan Fahrenheit. Saya akan menjelaskan tentang kalor. Pengertian, kalor adalah bentuk energi yang ditransfer antara dua sistem atau objek perbedaan suhu antara keduanya. B. Metode perpindahan. 1. Konduksi perpindahan kalor melalui zat tanpa perpindahan massa yang terjadi ketika partikel-partikel dalam suatu benda bertukar energi langsung satu sama lain. Yang kedua, konveksi perpindahan kalor melalui pergerakan massa fluida, cairan atau gas. Ketiga, radiasi. Perpindahan kalor melalui gelombang elektromagnetik yang tidak memerlukan medium untuk transfer dan dapat terjadi dalam ruang hampa. Macam-macam asas gelap. B. A. Macam-macam. 1. Kalor sensibel. 2. Kalor laten. 3. Kalor khusus atau kalor mol. 4. Kalor pemuairan. L pada pemuairan. 5. Kalor pencampuran atau L pada pencampuran. 6. Penguapan. L pada penguapan. 7. Kalor pembekuan. L pada pembekuan. B. Asam black. Hukum asam black menyatakan bahwa pada kalor diperlukan atau dilepaskan selama perubahan fasa suatu zat pada suhu tetap adalah konstan. Jumlah panas yang dilepaskan atau diserap selama perubahan fasa disebut sebagai kalor laten. Kalor laten dibagi menjadi 4, yaitu 1. Kalor laten pada pemuairan. L pada pemuairan ketika suatu zat perubahan fasa dari padat ke cairan atau dari cairan ke padat. 2. Kalor laten pada pencampuran. L pada pencampuran terkait dengan perubahan fasa yang terjadi pada campuran dua zat yang berbeda. 3. Kalor laten pada penguapan. L pada penguapan terkait dengan perubahan fasa dari cair ke gas. 4. Kalor laten pada pembekuan. L pada pembekuan atau ketika suatu zat perubahan fasa dari cair ke padat. Selanjutnya yaitu perbedaan suhu dan kalor. Suhu menyatakan derajat atau tingkatan panas dinginnya suatu benda, sedangkan kalor merupakan salah satu bentuk energi atau energi panas atau kalor. Selanjutnya yaitu penerapan sehari-hari suhu dan kalor. Yang pertama ada penerapan suhu. Dalam sehari-hari, penerapan suhu bisa yang pertama saat menambahkan es ke dalam minuman. Suhu minuman tersebut akan menurun dan es tersebut menyerap panas atau hangatnya air. Yang kedua yaitu ketika menghidupkan oven, suhu di dalamnya akan meningkat untuk keperluan memasak. Yang ketiga yaitu jika kamu meletakkan air di dalam kulkas, suhu air akan menurun. Yang keempat yaitu saat berolahraga, tubuh menghasilkan panas dan suhu tubuh meningkat. Selanjutnya yaitu penerapan kalor. Yang pertama itu konduksi pada panci, panas dari kompor dihantarkan ke panci. Yang kedua itu radiasi matahari, yaitu panas dari matahari mencapai bumi. Yang ketiga itu radiasi pemanas listrik, yaitu pemanas listrik memancarkan panas ke ruangan. Yang keempat itu konduksi hubungan benda,
yaitu panas ditransfer saat menyentuh benda. Yang keenam itu ada konveksi dingin sendiri, yaitu menggunakan konveksi untuk mendinginkan ruangan. Yang ketujuh itu ada konveksi di suhu kepala, yaitu sopir menyerap panas dari matahari. Yang terakhir, yaitu yang kedelapan adalah konveksi di pemanasan ruangan, yaitu udara panas naik menyebarkan panas di seluruh ruangan. Cukup sekian dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.